Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para subscriber dari Layar Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara otoritas pajak bekerja dalam hal penanganan surat permintaan penjelasan atau atas data atau keterangan yang dimiliki oleh otoritas perpajakan. Hal ini menjadi concern kita pada kesempatan kali ini karena banyak dari wajib pajak mendapatkan surat permintaan klarifikasi atau penjelasan atas data dan atau keterangan yang dimiliki oleh otoritas perpajakan. Mari kita belajar hal ini dan kita mulai sekarang. Atas kegiatan wajib pajak di tahun 2024, sebagai contoh, maka wajib pajak harus melaporkan atau wajib melaporkan SPTPP orang pribadi pada tanggal 31 Maret 2025 atau SPTPP badan paling lambat 30 April 2025. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh otoritas perpajakan atas SPT yang sudah dikumpulkan tersebut? Maka otoritas perpajakan melakukan penelitian atau pengecekan terhadap data-data angka dan informasi yang terdapat pada SPT. Contohnya, subjek pajaknya siapa, tarif pajaknya berapa, penghitungannya seperti apa, baik itu perkalian, penghitungan penjumlahan ataupun pengurangannya, termasuk perkalian. Setelah itu terklarifikasi, maka pihak otoritas perpajakan melakukan penelitian atau pengecekan terhadap data atau informasi yang terdapat pada bank data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Data itu bisa berasal dari internal otoritas perpajakan atau eksternal otoritas perpajakan. Seperti apakah data-data internal otoritas perpajakan? Maka otoritas perpajakan mengklarifikasi atau melakukan pengecekan terhadap data-data dalam SPT-SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri atau data yang dilaporkan oleh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Contoh-contohnya dari data internal adalah ekualisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan omset pada SPT Masa PPN. Kedua, ekualisasi gaji pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan DPP PPh 21. Atau bisa juga ekualisasi biaya jasa pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan DPP pada SPT PPh 23 atau 26. Dan masih ada data lagi berupa ekualisasi biaya sewa tanah atau bangunan pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan DPP pada SPT PPh 4 ayat 2 final, atau ekualisasi biaya kegiatan usaha tertentu di bidang perkebunan, peternakan, perikanan pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan DPP pada SPT PPh 22. Atau bisa juga berupa data ekualisasi impor pada SPT PPh Badan dibandingkan dengan DPP impor pada SPT PPN. Ekualisasi pembelian bahan baku yang naik signifikan dibandingkan dengan DPP pada usaha pada SPT PPh Badan dapat juga diklarifikasi kepada wajib pajak. Dan yang terakhir, penghasilan bruto pada SPT PPh 21 orang pribadi dibandingkan dengan bukti potong PPh 21 dari berbagai macam wajib pajak badan tempat orang pribadi tersebut bekerja. Dan masih banyak lagi data-data dari internal DJP yang dapat diklarifikasi ke wajib pajak. Bagaimana dengan data eksternal? Contoh-contoh data eksternal dari otoritas perpajakan yang diklarifikasi kepada pihak wajib pajak dapat berupa data kepemilikan mobil mewah, kapal pesiar, motor besar, rumah mewah, atau pinjaman bank, transaksi keuangan dalam jumlah signifikan, penghasilan dividen dari luar negeri, atau penghasilan royalti dari luar negeri. Setelah data itu diklarifikasi secara internal DJP, maka otoritas perpajakan melakukan klarifikasi kepada wajib pajak dalam bentuk surat permintaan penjelasan atau keterangan atau SP2DK kepada wajib pajak secara online. SP2DK disampaikan oleh otoritas perpajakan wajib diklarifikasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 14 hari kerja. Jika tidak dilakukan klarifikasi oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dihimbau oleh otoritas perpajakan dalam jangka waktu 2 kali 7 hari. Jika tetap tidak dilakukan klarifikasi, maka wajib pajak dapat dipertimbangkan untuk dilakukan
dua hal, yaitu satu, pemeriksaan jika data tersebut secara material signifikan, atau pemeriksaan bukti permulaan jika mengarah pada tindak pidana perpajakan. Bagaimana sikap dari wajib pajak setelah menerima SP2DK dari otoritas perpajakan? 1. Jangan panik. Yang kedua, memahami data dan atau keterangan yang diklarifikasi oleh otoritas pajak. Ketiga, tentunya meneliti ke dalam dokumen internal wajib pajak, serta menyiapkan bukti dan dokumen voucher yang mendukung. Apabila diperlukan, wajib pajak dapat melakukan konsultasi dengan pihak yang mampu memberikan solusi terbaik yang membuat tentu pikiran Anda menjadi tenang. Oleh karena itu, kami dari Layar Pengetahuan meminta kepada wajib pajak untuk mengkonsultasikan dengan pihak yang mampu memberikan solusi terbaik. Solusi terbaik yang membuat pikiran tenang tentunya. Anda dapat menghubungi Layar Pengetahuan dengan kontak person yang tersedia untuk membantu Anda dalam mengklarifikasi data atau keterangan yang diminta oleh otoritas perpajakan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.